ketemu lagi di podcast pada hari ini yaitu pagi sore bersama tamu kita yaitu Joen. Hai. Nah, jadi di sini kita bersama Joen yang akan membantu kita memahami situasi yang sedang beredar di belakangan ini di tahun 2022, yaitu kelangkaan bahan bakar minyak atau biasa disebut BBM. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Joen ke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan BBM, dari mana dan di mana saja kelangkaan itu terjadi? Ya, jadi kelangkaan BBM adalah suatu kondisi ketika pasokan BBM itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, fenomena ini sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Sumut, Sumsel, Jambi, Riau, Bengkulu, dan Jawa. Wah, sangat luas ya cakupannya. Iya, soalnya kelangkaan ini juga dipengaruhi dari faktor luar. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih penyebab BBM itu terjadi? Sebenarnya sih ada banyak ya alasannya, tapi ya kita coba runtunkan dulu ya. Oke. Jadi yang pertama, pada waktu itu PPKM baru saja dilonggarkan pasca pandemi kan. Jadi kegiatan aktivitas masyarakat itu mulai kembali normal. Nah, otomatis konsumsi BBM itu juga akan meningkat. Nah, terus yang kedua, harga minyak di seluruh dunia itu sedang melonjak karena perang Rusia Ukraina. Ditambah negara Amerika melakukan embargo terhadap minyak Rusia untuk menekan ekonomi mereka biar mereka itu berhenti berperang kan. Nah, tapi hal ini justru menyebabkan kelangkaan minyak di seluruh dunia. Jadi harganya tuh jadi mahal banget. Awalnya yang cuma 75,85 US dollar di 8 Maret tembus sampai 133 US dollar. Nah, apalagi Indonesia itu kan negara pengimpor minyak ya. Jadi harga BBM itu udah pasti naik. Kayak terakhir kali BBM Pertamax yang naik. Jadi masyarakat itu jadi beralih ke BBM Pertalite yang lebih murah. Pantesan aku sering melihat antrean panjang di SPBU. Iya, di sisi lain masyarakat jadi banyak yang nggak kebagian subsidi Pertalite itu kan. Jadi ya mereka terpaksa untuk membeli yang lebih mahal. Kayak terakhir kali yang di Jambi itu, ada warga yang mau dulu. Bener sih, aku juga kalau jadi mereka aku bakalan protes. Iya, makanya apalagi sebagian besar dari BBM itu malah dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Bahkan ada dari mereka yang menggunakan BBM subsidi itu untuk dijual lagi. Kan egois ya. Kayak yang terjadi di Denmark waktu itu. Ada 2 orang yang ketangkap basah. Jadi mereka itu membeli solar subsidi sebanyak dua unit truk, terus 1 tangki berisi 3.500 liter solar, terus ada 1 unit sepeda motor dan 5 jerigen. Terus ada nota pembeliannya juga lagi. Jadi kan udah jelas gitu loh mereka belikan. Makanya pemerintah meningkatkan harga Pertalite subsidi itu. Waduh, kok mereka kayak gitu sih? Tapi yang ku tahu pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite subsidi itu dari harga Rp7.000 menjadi Rp10.000. Dan yang ku tahu harga solar juga dinaikkan, yang tadinya harganya Rp5.000 menjadi Rp6.000. Tapi menurutku ini tuh kurang adil buat seluruh masyarakat. Kenapa? Karena masih banyak di kalangan sana banyak masyarakat yang kurang mampu. Betul banget. Makanya banyak masyarakat yang pada waktu itu melakukan demonstrasi. Mereka merasa peningkatan harga BBM subsidi untuk semua kaum itu nggak adil. Begitu pula dengan pendapat Bima Yudhistira, yaitu direktur Serius. Dia berpendapat bahwa seharusnya pemerintah yang melakukan pembatasan dan pengawasan yang ketat dalam penyaluran BBM. Lagi pula, setelah dihitung-hitung oleh Kementerian Keuangan, peningkatan harga BBM subsidi itu nggak secara efektif menurunkan pembengkakan anggaran negara kita. Dari 500 triliun, cuma selisih 5 triliun doang. Oh, menarik sekali ya. Lalu nih Joen, menurutmu bagaimana pemerintah mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar minyak tersebut?
Ya, sebagai langkah awal, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BBM sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar 600.000 kepada 16 juta pekerja yang digaji maksimal 3,5 juta. Terus, gak lama kemudian, Pertamina meluncurkan aplikasi yang bernama My Pertamina untuk mempermudah proses transaksi non-tunai dan penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran, karena aplikasi akan meminta data-data pengguna, jadi bisa disalurkan untuk orang yang benar-benar layak. Wah, ternyata itu ya yang sudah pemerintah upayakan. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol kayak gini, aku udah jadi banyak tahu nih kenapa kelangkaan bahan bakar minyak itu sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia, terutama yang bekerja di sektor primer yang mengambil dan mengolah sumber daya alam mentah secara langsung. Kayak kejadian di Jawa pas musim panen. Petani sudah tidak lagi memanen menggunakan tangan, tetapi menggunakan mesin yang membutuhkan solar. Atau kejadian yang di Bekasi, di mana laut tidak lagi melaut karena tidak ada solar yang menjadi bahan bakar kapal. Ternyata kamu tahu banyak ya tentang Indonesia. Iya dong Joen, kan aku host di Pagi Sore. Ya udah, kalau gitu gantian aku yang tanya ke kamu ya. Oke. Kira-kira apa kontribusi yang dapat kita berikan untuk mengatasi kelangkaan ini? Yang bisa kita lakukan adalah menghemat dan lebih memilih menggunakan alat transportasi umum. Kenapa seperti itu? Biar kita bisa menghemat BBM juga dan money. Betul banget. Nah, jadi jelas ya, BBM itu bukan sekedar isu ekonomi, tapi sangat berdekatan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, benar guys. Thank you loh Joen udah mau ngasih pelajaran buat kita semua dan teman-teman yang sudah menonton. Jadi sekian ya teman-teman untuk video kali ini tentang kelangkaan bahan bakar